Halo rekan Dawis, RMJI berhenti tayang untuk sementara. Sambil menunggu Donghua kesayangan kita tayang kembali, mari kita simak dulu alur cerita versi novelnya. 2 hari berlalu, rombongan manusia biasa suku Mulan terus bergerak. Beberapa kali prajurit sihir Mulan melakukan pemeriksaan, tapi berkat peringatan Silver Moon dan teknik penyembunyian Hanli, mereka bisa lolos tanpa ketahuan. Begitu rombongan keluar dari dataran Mulan, Hanli menyelinap pergi. Dia terbang senyap menuju negara Feng Yuan, wilayah aliansi 9 negara. Suasana di sana sunyi senyap. Aliansi 9 negara tampaknya kalah dalam pertempuran awal dan mundur membiarkan wilayah perbatasan dikuasai suku Mulan. Hanli terus terbang selama 4 hari tanpa hambatan, hingga akhirnya terdengar suara bum bum. Hanli merasakan fluktuasi ki yang ganas dari kejauhan. Nampaknya ada pertarungan tingkat tinggi. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan kehati-hatiannya. Hanli mendekat dan melihat pemandangan pertarungan yang tidak seimbang. 5 kultivator tahap Core Formation sedang bertarung mati-matian melawan seorang penyihir Mulan di tahap Nascent Soul. Pria botak berjubah kuning dengan wajah garang. Dia hanya menggunakan kabut kuning untuk mendesak ke-5 lawannya. Terlihat jelas dia sedang bermain-main. Jika dia tidak, ke-5 kultivator itu pasti sudah mati dari tadi. Seketika perhatian Hanli tertuju pada salah satu dari 5 kultivator itu. Seorang pria tua gemuk yang dikelilingi petir perak dan mengendalikan senjata berupa pedang besar. Dia adalah yang terkuat di antara orang-orang di kelompoknya. Hanli tertegun. Dia mengenali wajah dan teknik itu. Itu dia. Tak disangka ada kebetulan seperti ini, gumam Hanli. Pria gemuk itu adalah kenalan lamanya. Di medan tempur, prajurit sihir botak itu mulai bosan. Dia menatap tajam ke arah kultivator wanita cantik di dalam kelompok itu. Wanita cantik, kalau bukan karena teknikku butuh wadah kultivasi seperti dirimu, kalian sudah kumusnahkan. Menyerahlah, atau jangan salahkan aku bertindak kejam, ancam si botak. Tanpa menunggu jawaban, si botak memuntahkan sebuah bulu kuning bersinar. Wajah pria tua gemuk dan rekan-rekannya pucat pasi. Mereka tahu, musuh tidak lagi menahan diri dan akan mengeluarkan jurus pamungkas. Mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk menyerang, mencoba memukul mundur kabut kuning itu. Si botak marah karena perlawanan mereka. Dia melempar bulu itu ke udara dan merapal mantra. Wush! Bulu itu mengipas pelan. Tiba-tiba, suara siulan memekakkan telinga terdengar. Angin kuning raksasa muncul, berubah menjadi tornado setinggi 100 meter dalam sekejap mata. Angin itu melahap segalanya, menelan ke-5 kultivator Core Formation ke dalam pusaran maut tanpa ampun. Nyawa kenalan lama Hanli kini di ujung tanduk. Situasi di medan tempur semakin kritis. Angin badai kuning yang diciptakan penyihir botak itu membuat harta sihir atau magic treasures ke-5 kultivator bergoyang tak terkendali. Mereka terperangkap. Betapa cerobohnya kalian menolak kebaikanku. Tawa si botak dengan angkuh. Dia mencengkeram udara. Kabut kuning berkumpul membentuk tangan raksasa bergerak lurus untuk menangkap kultivator wanita cantik. Rencananya jelas, tangkap wanitanya hidup-hidup dan bunuh sisanya seketika. Kultivator wanita cantik mencoba memblokir dengan pedang apinya, tapi angin kencang membuat senjatanya tidak berguna. Wajahnya menghujat pasrah. Pria tua gemuk yang kultivasinya paling tinggi di antara mereka mencoba menolong. Dia menembakkan petir perak ke arah tangan raksasa itu. Zzz, sia-sia, serangannya tidak mempan sama sekali. Tangan kuning itu sudah berada 3 meter lagi dari kultivator wanita cantik. Namun tiba-tiba, wush, tangan raksasa itu lenyap begitu saja. Badai angin yang mengurung mereka pun mendadak hilang tanpa bekas, seolah semua itu hanya ilusi. Penyihir botak meraung marah. Siapa yang berani menghancurkan teknikku? Jangan sembunyi. Aku tidak sembunyi, hanya saja kultivasimu terlalu rendah untuk dapat melihatku. Kau pasti baru masuk tahap Nascent Soul, kan? Kau jauh lebih lemah dari penyihir Mulan lain, ujar Hanli. Dalam kilatan cahaya biru, seorang pemuda berpenampilan biasa muncul di hadapan mereka. Itu adalah Hanli.
Merasakan aura Han Li yang setara dengan musuh atau sama-sama berada pada tahap nascent soul, kelima kultivator core formation itu bersorak lega. Kita selamat. Kultivator wanita cantik segera memberi hormat. Nama junior adalah Nei Ying. Terima kasih banyak atas pertolongan senior. Han Li tertegun sejenak mendengar nama itu. Dia ingat wanita ini, tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk bernostalgia. Dia melambaikan tangan meminta mereka diam. Han Li sadar, baik Nei Ying maupun pria tua gemuk itu tidak mengenalinya. Wajar saja, sudah 200 tahun berlalu sejak mereka bertemu di lembah Maple Kuning. Setelah itu Han Li menatap tajam ke arah musuh. "Kau belum lari? Apa kau ingin melawanku?" ujar Han Li. Si botak mentertawakan seolah meremehkan. "Hahaha, kau juga cuma nascent soul awal, jangan sombong," jawab si botak. Tanpa basa-basi lagi, si botak menjentikan 2 plakat kuning ke tanah. Bangkit. Grrrr, bum. Tanah berguncang hebat. 2 ekor naga kuning bertanduk sepanjang 40 meter melesat keluar dari dalam tanah. Naga itu terbentuk dari tanah tapi terlihat sangat hidup, dikendalikan oleh plakat kuning di kepalanya. Mereka melesat ganas ke arah Han Li. Melihat hal tersebut, Han Li hanya menghela napas ringan. Dia membuka mulutnya. Phew! Seutas benang api es surgawi atau celestial ice flames meluncur keluar, terbelah 2 dan menghantam tepat di kepala kedua naga itu. Crack! Dalam sekejap, kedua naga raksasa itu membeku total menjadi patung es, berhenti hanya 10 meter di depan Han Li, lalu jatuh ke tanah. Han Li kemudian menembakkan 2 sinar pedang menghancurkan patung es itu berkeping-keping. Dengan tenang, dia mengambil 2 plakat kuning milik musuh dan memasukkannya ke tas penyimpanan. "Ada kemampuan lain?" tanya Han Li santai. "Aku ingin lihat kekuatan asli teknik roh suku Mulan." Penyihir botak itu terdiam 1000 bahasa. Naga andalannya dihancurkan semudah membalik telapak tangan. "Dari sekte mana kau berasal?" tanyanya dengan suara gemetar. "Sebutkan namamu." "Aku orang tanpa nama. Karena kau tidak menyerang, giliranku sekarang." Han Li menepuk kantong hewan roh di pinggangnya. Ribuan serangga emas berkilauan terbang ke udara. Kumbang pemakan emas atau gold devouring beetles. Ini pertama kali Han Li menggunakannya melawan musuh setingkat nascent soul. Mata si botak membelelak ngeri. "Kumbang pemakan emas? Kau punya serangga itu sebanyak ini?" Tanpa pikir panjang, nyali si botak langsung ciut. Dia berbalik dan kabur secepat kilat, berubah menjadi cahaya kuning yang merobek langit. Dia tahu betapa mengerikannya serangga itu. Han Li terkejut, musuhnya langsung kabur hanya karena melihat kumbangnya. Dia memutuskan untuk tidak mengejar, terlalu beresiko mengejar nascent soul yang fokus kabur. Han Li menyimpan kembali kumbangnya dan mendarat di dekat kelima kultivator yang masih syok. Sebelum Han Li mendekat, pria tua gemuk itu terbang maju dan membungkuk hormat paling dalam. "Terima kasih banyak atas pertolongan senior. Bolehkah junior tahu nama agung Anda?" Nama junior adalah Lei Wan He dari lembah Maple Kuning. Han Li menatap Lei Wan He dengan perasaan campur aduk. Teman lamanya yang merupakan seniornya dulu, kini memanggilnya senior. Satu persatu, Nei Ying dan rekan-rekannya dari Sekte Pedang Besar, Sekte Bulan Tertutup, dan Benteng Kekaisaran Surgawi ikut memberi hormat dengan penuh rasa terima kasih. Han Li menatap kelima kultivator yang baru diselamatkannya dengan ekspresi aneh. Pria tua gemuk itu memanggilnya senior. Han Li menyentuh dagunya. "Senior?" gumamnya dalam hati. Pria tua gemuk itu adalah Lei Wan He. Han Li ingat betul, ratusan tahun lalu dia pernah bertukar tanaman obat dengan resep pil pada orang ini. Bahkan sebelum itu, Lei Wan He pernah membantunya menyingkirkan para pengintai dari Sekte 1000 Bambu. Dulu, dia adalah paman guru Lei yang dihormati. Tapi sekarang dia membungkuk pada Han Li. Han Li lalu melirik wanita cantik di sebelah Lei Wan He, Nie Ying. Ingatan Han Li melayang ke masa lalu. Saat itu di lembah Maple Kuning, dia pernah melihat wanita ini melindungi Murong bersaudara dari gangguan kakak senior Lu. Meski tidak akrab, Han Li tahu Nie Ying adalah primadona sekte yang bertalenta.
Tak disangka dia berhasil mencapai tahap core formation. Han Li akhirnya memecah keheningan yang canggung itu. Sepertinya Paman Guru Lei benar-benar tidak mengingatku, ucap Han Li santai. Padahal resep pil yang Paman berikan padaku saat itu sangat membantuku. Rahang Lei Wanhe jatuh. Paman Guru? Resep pil? Dia terbata-bata. Nie Ying yang lebih dulu sadar kemudian dia menatap Han Li dengan takjub. Kau murid Paman Guru? Saudara muda Han Li? Han Li tersenyum tipis. Aku tak menyangka rekan Daois Nie masih mengingatku. Padahal dulu aku hanyalah murid biasa. Suasana meledak dalam kebisuan. Lei Wanhe merasa tenggorokannya kering. Junior tingkat foundation establishment yang dulu dia bantu, kini muncul kembali sebagai monster tua tingkat nascent soul. Paman Guru Lei, tak perlu kaget begitu. Ini bukan tempat aman. Mari segera pergi. Dan kita bicara di jalan, kata Han Li. Lei Wanhe tersenyum pahit menolak dipanggil Paman Guru. Jangan panggil begitu, karena senior Han sudah di tahap nascent soul. Akulah juniormu sekarang. Han Li mengangguk, lalu melempar kereta penunggang angin, Wind Riding Chariot. Mereka semua naik dan melesat pergi dengan kecepatan tinggi meninggalkan wilayah bahaya di atas kereta. Setelah Lei Wanhe menjelaskan alasan mereka berada di sana untuk tugas dari Aliansi 9 Negara, Han Li menanyakan hal terpenting. Rekan Dawis Lei, apakah guruku Li Huayan masih baik-baik saja? Wajah Lei Wanhe berubah suram. Senior Han, saudara Li meninggal 100 tahun lalu dalam perang melawan suku Mulan. Istrinya juga meninggal karena usia tua. Hati Han Li bergetar, merasakan kesedihan melintas di wajahnya. Dia teringat masa-masa di lembah Maple Kuning. Kakak-kakak seperguruannya, Yukun, Songmeng, Zhong Weiniang, semuanya telah tiada karena gagal mencapai Golden Core. Masa lalunya kini benar-benar tinggal kenangan. Mencoba memecah kesedihan, Nie Ying bertanya, Senior Han, apakah kau tertarik bergabung kembali dengan lembah Maple Kuning? Han Li menolak tegas. Tidak, aku sudah menjadi tetua di Sekte Awan Melayang, dan aku puas. Nie Ying tampak kecewa, namun dia teringat sesuatu. Satu hal lagi, apakah senior kebetulan mengenali nama Xiao Kuier? Han Li tertegun sejenak. Bayangan seorang gadis kecil cerdik muncul di benaknya. Dulu saat Han Li bertugas menjaga klan Qin kaum mortal, dia bertemu gadis kecil itu dan kakeknya. Waktu itu, Han Li membuat kesepakatan. Sebagai bayaran atas mantra penahan Qi tanpa nama milik mereka, Han Li merekomendasikan Xiao Kuier untuk menjadi murid kakak senior Ma di lembah Maple Kuning. Han Li tersenyum tipis, wajahnya melembut. Tentu saja aku ingat, kau kenal gadis kecil itu, tanya Han Li. Penasaran bagaimana nasib gadis yang pernah dia tolong itu sekarang. Perjalanan menuju puncak langit masih panjang, fellow Daoist. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi Qi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.